Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Insya Allah kali ini dengan tema keikhlasan dalam beragama. Semoga kajian kali ini dapat memberikan pencerahan untuk kita dalam pelaksanaan di kehidupan kita sehari-hari mendatang. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa mengikuti acara kajian ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah atas ilmu yang akan diberikan oleh Kak Ali Agus. Silahkan Kak Ali. Baik, terima kasih Bu Epi dan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian rutin kita melalui Zoom meeting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa dzikal karim wa adim sultan. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Hari ini kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki. Sehingga kita bisa pakai hari ini untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan membaca, mempelajari, memahami. Dan insya Allah nanti kita praktekkan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema keikhlasan dalam beragama. Nah, bicara tentang keikhlasan dalam beragama, sudah barang tentu kita memiliki satu keyakinan, ya, satu keoptimisan bahwa kita semua termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beragama, seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk berpikir sesaat, ya, bahwasannya coba kita renungkan 100 tahun yang lalu, ya, dan 100 tahun yang akan datang. Apakah kita masih ada di bumi ini? 100 tahun yang lalu, apakah kita sudah ada di bumi ini? Jawabannya pasti belum ada. Atau 100 tahun kemudian, apakah kita masih ada di bumi ini? Kita pun sama jawabnya, enggak ada. Nah, jadi di sini kita harus memiliki keoptimisan atau keyakinan agar supaya kehidupan yang ada saat ini kita tidak sia-siakan. Karena kita sadar, ya, bahwa kita dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai manusia, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, dan kita tidak bisa menawar kepada Allah, ya Allah ya Rob, jadikanlah saya manusia laki-laki atau jadikanlah saya manusia perempuan. Ada yang pernah minta seperti itu? Semuanya nggak ada yang pernah minta seperti itu. Lalu ada, apakah mungkin kita bisa meminta, ya Allah ya Rob, jadikanlah saya sebagai orang Amerika, atau jadikan saya sebagai orang Indonesia, atau saya jadikan orang yang dilahirkan dari seorang istri presiden, atau seorang pengusaha, atau seorang yang kaya raya. Nggak pernah kita minta seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini karena kita diciptakan baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Lalu dilahirkan dari rahim ibu kita yang selama ini sayang kepada kita, yang selama ini sudah memberikan kehidupan kepada kita sampai kita bisa seperti ini.
Nah, disinilah kita harus berpikir, kita harus mensyukuri semua itu. Karena hidup mati semua itu sudah diatur oleh Allah. Semuanya menjadi kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa tawar-menawar. Begitupun dalam memilih salah satu keyakinan atau agama. Ya. Nah, makanya di sini saya ingin sampaikan, ya, kita buka dulu surat Al-Baqarah ayat 28. Silakan. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi di surat Al-Baqarah ayat 28, ya, Allah bilang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Summa tumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Apa maunya Allah di sini? Ya kita harus paham bahwasannya Allah ingatkan kepada kita. Kenapa kamu kafir kepada Allah? Kafir itu apa? Mengingkari nikmat Allah, kufur, ya, atau tertutup hatinya sehingga tidak bisa melaksanakan apa yang disukai dan disenangi oleh Allah. Maka kalau Allah ingatkan, kenapa kamu kufur kepada Allah? Padahal tadinya kamu mati. Makanya 100 tahun yang lalu ada nggak kita di bumi ini? Nggak ada. Kita belum dihidupkan. Lalu Allah menghidupkan kamu, akhirnya kita lahir di alam dunia. Ya. Kemudian kamu dimatikan kembali. Lalu kita akan merasakan kematian nanti setelah kehidupan di dunia ini. Dan dihidupkannya kembali. Lalu kita akan setelah mengalami kematian akan dihidupkan kembali oleh Allah di negeri akhirat. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi semua akan kembali lagi kepada Allah. Makanya kita harus sadari bahwa hidup kita saat ini di dunia jangan sampai disia-siakan. Seperti itu. Ya. Karena kita dulunya nggak ada, sekarang ada. Besok lusa kita nggak ada lagi. Lalu nanti dibangkitkan lagi di negeri akhirat. Nah, kita berarti sudah mengalami satu kematian, satu kehidupan. Tinggal yang kita tunggu apa lagi? Kematian dan kehidupan berikutnya. Nah, oleh karena itu mari jangan sampai kehidupan yang sekarang ini kita sia-siakan. Seperti itu, ya. Nah, makanya Allah ingatkan lagi kepada kita, ya. Kita buka surat 22 ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Itulah proses kehidupan kita sebagai manusia. Diciptakan oleh Allah, ya, mulai dari saripati tanah, menjadi air mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu ada yang sempurna kejadiannya, ada yang tidak sempurna, makanya ada yang cacat, ada yang ini itu dan sebagainya. Untuk apa? Agar kami menjelaskan kepada kamu, ya. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita sehingga kita pernah mengalami kehidupan di alam rahim, ya. Yang tadinya kita mati dihidupkan seperti ini. Ya, lalu kita hidup, ya, melalui berbagai macam alam, ya. Dari mulai alam malakut terus sampai alam rahim, sampai alam dunia, sampai nanti kita akan masuk ke alam akhirat.
Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi semua sudah ada batasnya, ada limitnya, ada expirednya. Ya, ada batas waktu kehidupannya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kita pernah merasakan menjadi seorang bayi. Ada yang masih ingat dulu waktu bayi seperti apa? Nggak ada, ya. Kemudian berangsur-angsur sampai kepada kedewasaan. Nah, baru ini kita mulai merasakan, mulai mengingat, ya. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Lalu ada waktu yang harus dilalui, ya. Tapi dalam perjalanan waktunya ada yang diwafatkan pada saat diciptakan dalam rahim, ada yang diwafatkan pada saat lahir menjadi bayi, ada yang diwafatkan pada saat menjadi balita, remaja, dewasa, tua. Jadi tergantung. Bahkan ada pula yang dipanjangkan umurnya, kata Allah, sampai dengan pikun. Sampai usianya sudah ada yang 80, 90, bahkan 100 tahun. Sampai pendengarannya kurang, ya, lalu penglihatannya berkurang. Ya. Jadi intinya pikun seperti itu. Apa tujuannya? Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulu telah diketahui. Nah, inilah proses penciptaan kita. Kehidupan di dunia akan kita alami seperti itu. Gitu. Nah, lalu Allah ingatkan lagi kepada kita, surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Nah, lalu pada saat kita dihidupkan oleh Allah, keluar dari perut ibu kita, ya, yang mana kita tidak bisa memilih ibu kita ini harus yang ini, yang itu, nggak bisa. Ya, tapi Allah udah tetapkan, alhamdulillah kita terlahir dari seorang ibu yang selama ini telah memberikan air susunya, yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Jadi orang tua kita, ayah dan bunda kita, ya, telah memberikan kehidupan kepada kita. Nah, lalu pada saat kita menjadi seorang bayi, ya, lahir ke alam dunia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, ya. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maka setiap manusia dikasih modalnya sama oleh Allah. Ya, apa modalnya? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pada saat kita diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati, itulah modal kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Dan pendengaran, penglihatan, dan hati inilah yang akan berproses menuju kepada pendewasaan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, kalau seorang bayi selalu didengarkan, ya, hal-hal yang baik, ya, selalu didengarkan ucapan perkataan yang baik, dan selalu diperlihatkan sesuatu yang baik, insya Allah hati dan pikirannya dia akan tertanam hal-hal yang baik. Tapi kalau yang didengarkan, yang dilihatkan hal-hal yang tidak baik terus-menerus, sudah otomatis jiwanya akan terganggu nanti. Ya, sehingga hati dan pikirannya tidak akan dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, surat 23 ayat 78. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, tapi faktanya yang bersyukur banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena masih diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang masih berfungsi dengan baik. Kita dapat mendengarkan ayat-ayat Allah, kita dapat membaca, melihat ayat-ayat Allah, dan insya Allah hati kita akan memahaminya. Sehingga apa? Kita akan bersyukur dalam kehidupan kita ini. Seperti itu. Ya. Nah, makanya proses, ya, pendengaran, penglihatan hati ini akan terus, ya, bertambah menuju kepada kedewasaan. Ya, sehingga cara berpikir anak mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa itu akan berproses. Jadi akan terus bertambah cara berpikir.
Asalkan apa? Yang didengarkan, yang dilihat, dan yang dirasakan sesuatu yang baik. Ya, insya Allah hati dan pikirannya akan tertanam selalu kebaikan. Tapi kalau si anak yang didengarkan hanya perdebatan, berantem orang tuanya, yang dilihat orang tuanya selalu berselisih, ya sampai istilahnya berantem di depan anak, itu jiwa anak akan terguncang. Ya, makanya sedikit sekali ya yang bersyukur kata Allah. Karena apa? Ya karena tadi itu yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasakannya berbeda dengan kenyataan yang ada seperti itu. Nah, maka dari sinilah kita akan mengambil sesuatu pelajaran dari proses mulai kita diciptakan sampai saat ini. Ya, sudahkah kita menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah tersebut? Jangan sampai nanti ya pada saat kita mulai menumbuhkan ya atau mulai bertumbuh cara berpikir yang terus berkembang, jangan sampai kita nanti salah dalam mengambil keputusan, salah dalam meyakini sesuatu keyakinan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat berproses tadi ya pasti orang tua akan mendidik anak-anaknya agar sama keimanannya. Akan mendidik anak-anaknya agar selalu memiliki keyakinan yang sama dengan orang tua. Seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan ya bahwasanya seseorang itu akan sebentar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci bersih. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hatinya dalam keadaan suci bersih. Belum terkontaminasi dengan yang didengarkan, yang dilihatkan, yang dirasakan. Nah, lalu orang tuanya lah yang akan membuat dia sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun sebagai orang yang beriman. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Maksud dan tujuan hadis ini menekankan kepada kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita salah dalam mendidik anak-anak kita, terutama dalam hal beragama. Gitu, ya. Nah, makanya disinilah nanti dibutuhkan keikhlasan kita dalam beragama tersebut. Jadi nanti agama itu bukan hasil dari doktrinisasi. Agama itu bukan hasil dari paksaan. Tapi agama itu akan tumbuh dari keikhlasan. Nah, jadi kalau kita didik anak-anak cucu kita mulai dari sejak dini ya, agar supaya keimanannya ya, keyakinannya sama dengan yang kita yakini, yang kita imani, maka kita jangan sampai salah dalam mendidik anak cucu kita. Gitu. Nah, makanya disinilah kita harus mulai menanamkan ya. Pada saat kita mendidik anak-anak kita beragama, jangan sampai tumbuh hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai nanti anak cucu kita beragama hasil dari paksaan orang tuanya atau hasil dari doktrinisasi kelompok golongan tertentu. Sehingga nanti akan terguncang cara berpikirnya, hati dan pikirannya. Seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita semua di surat 22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di sini Allah kasih tahu kepada kita agar kita bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kita disuruh ngapain? Berjihad. Jahadu artinya sungguh-sungguh, serius.
Ya. Lalu Allah ingatkan kepada kita, Dia telah memilih kamu. Jadi Allah telah memilih kita untuk diciptakan, dilahirkan menjadi manusia. Lalu setelah beranjak kita cara berpikir tadi, setelah diberi pendengaran, penglihatan dan hati, ya. Lalu di sini Allah kasih tahu, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Apa maksudnya? Jadi setelah diberikan pendengaran, penglihatan dan hati, kita kenalkan yang namanya agama ke anak cucu kita. Tapi jangan sampai dipersempit cara berpikirnya. Kenapa? Karena pasti anak-anak akan selalu bertanya. Ya, mulai dari keyakinan, rukun iman. Ya, lalu kewajiban, rukun Islam. Nah, kita sampaikan. Jangan sampai yang akhirnya rukun iman, rukun Islam hanya sebatas hafalan semata. Gitu. Sementara anak kita bergaul nanti ya dengan orang-orang yang berbeda keyakinan tadi. Nah, akhirnya timbulan nanti ya gejolak dalam hati dan pikirannya. Bahkan bisa-bisa nanti anak memberontak. Makanya tidak sedikit kalau sekarang banyak anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua. Akibat apa? Ya akibat tadi itu. Ya. Tidak adanya keikhlasan dalam beragama. Nah, makanya agar kita ikhlas dalam beragama, mulai kita sampaikan ya. Ajarkan ke anak-anak cucu kita tentang agama tersebut. Ya, bahkan sekarang kebanyakan kita mempercayakan mendidik anak tentang agama itu kepada orang lain. Betul? Ya. Seolah-olah orang lain tersebut bisa mengajarkan anak-anak kita tentang agama yang benar. Nah, terus kitanya sendiri berarti kalau seperti itu belum beres dong agama. Nah, makanya mari kita benahi dulu diri kitanya supaya nanti kita bisa mendidik anak-anak kita ya kepada agama yang benar tadi. Nah, makanya tambah lagi ayatnya, ya, surat 4 ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, itu. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Dan ia pun mengerjakan kebaikan. Berarti dalam beragama di sini harus ngapain? Yang kita kerjakan, yang kita tanamkan itu ke anak-anak kita apa? Keikhlasan. Dan ajarkan anak-anak kita tentang kebaikan. Ya mohon maaf, ya selama ini pernahkah kita mengajarkan seperti ini ke anak-anak kita? Sering pastinya. Tapi kadang kita nggak pede, ya, nggak percaya diri, apalagi kalau ngajarin agama. Kenapa? Karena kita selalu merasa, waduh saya aja nggak ngerti agama. Lebih baik udahlah anak saya titipkan aja kepada pondok ini, kepada orang ini dan sebagainya. Nah sementara kita nggak tahu ya apa yang disampaikan ke anak kita, apa yang didengarkan ke anak kita, apa yang diperlihatkan ke anak kita. Ya, karena apa? Ya jujur aja, tidak akan 24 jam si guru-guru tadi mendidik anak-anak kita. Ya, apalagi kalau di satu tempatnya itu anak santrinya banyak, sementara tenaga pendidiknya terbatas. Ya, nah makanya di sinilah perlu apa? Perlu kita sebagai orang tuanya mengambil alih juga atau ikut juga dalam mendidiknya, gitu. Nah makanya di sinilah Allah kasih tahu kepada kita. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Nah kita ambil pelajaran dari sini. Di saat kita ingin ya ikhlas dalam beragama, ya kita barengi keikhlasan tadi dengan apa? Kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Nah makanya di sini ya dalam beragama kita harus ikhlas karena ikhlas merupakan salah satu akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh semua manusia. Jadi secara sederhana ikhlas itu adalah lawan dari riya, ya, yaitu kita melakukan segala pekerjaan ataupun ibadah yang hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah.
Jadi kita memilih agama ini, lalu menjalankan titah agama ini semata-mata mencari ridho Allah. Bukan semata-mata mencari kepopuleran atau semata-mata ingin menjadi orang yang merasa diri paling baik dan sebagainya. Bukan ke situ. Ya. Nah, sementara kalau ria, yaitu melakukan sesuatu amal perbuatan dari ibadah karena ingin mencari penghargaan dan juga pengakuan dari manusia. Jadi tidak sedikit orang yang akhirnya merasa sombong atau merasa takabur dengan ilmunya. Merasa, oh saya udah belajar di sini ilmu saya ini udah ngerti itu dan sebagainya. Dan seolah-olah orang yang seperti itu udah paling baik, paling benar. Nah, belum tentu juga ya. Jika dia tidak bisa membawa ilmunya tadi untuk mencapai satu istilahnya tujuan, yaitu apa? Ikhlas dan berbuat baik. Seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang pada saat kita telah memilih agama tertentu yang kita yakini ini, ya karena kita di sini mayoritas Muslim, ya. Jadi bagaimana caranya kita ikhlas dalam beragama? Ya, jadi jangan sampai nanti agama ini menjadikan suatu pembenaran dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang arogansi, orang yang sombong, orang yang ingin menang sendiri. Nah, oleh karena itu disinilah mari ya kita belajar bagaimana kita supaya ikhlas dalam beragama. Yang pertama, ya, agar kita ikhlas dalam beragama, kita harus mengenal, ya, kita harus mengenal lebih dalam agama itu sendiri. Apa itu agama? Apa tujuan kita beragama? Ya, nah, agama itu sendiri ya kalau secara bahasa berasal dari kata itu artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu ya bisa diartikan adalah suatu suatu keyakinan ya atau suatu pilihan yang akan membuat hidup kita tidak kacau. Jadi kalau orang yang sudah beragama atau orang yang sudah memiliki agama berarti kehidupannya tidak kacau. Seperti itu. Ya. Nah, itu secara bahasa. Nah, terus kalau kita sudah memilih agama yang kita yakini tadi, ya, dan kita mengagama itu sendiri, lalu kita jangan sampai, ya, setelah memilih agama tertentu, ya, lalu kita tidak mengenali Tuhan yang menjadikan simbol agama tersebut, ya. Karena selama ini banyak orang yang beragama tapi tidak mengenali Tuhannya. Yang dia kenali hanya sebatas simbol-simbolnya saja. Yang dia tahu hanya sebatas huruf-huruf atau tulisannya saja. Seperti itu. Ya. Nah, makanya disinilah bukti bahwa kita ada keinginan untuk ikhlas dalam beragama. Berarti di sini kita harus yang pertama mengenal agama itu sendiri dan mengenali Tuhan yang menjadi simbol agama itu sendiri. Sehingga apa? Kita tidak akan mempersekutukan Tuhan kita dengan sesuatu makhluk atau benda apapun. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang pertama agar kita ikhlas dalam beragama, mari ya kita kenali ya agama kita itu sendiri. Nah, setelah kita mengenali agama, karena kita di sini mayoritas Islam, ya. Saya dan kita semua adalah Islam, ya. Lalu kita kenali Islam yang kita yakini selama ini. Apakah Islam yang selama ini kita anut ini yang menjadi keyakinan kita hasil dari doktrinisasi atau hanya sebatas turunan, ya? Nah, makanya kita tanya kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita beragama tapi ujungnya nanti nggak ikhlas berserah diri kepada Tuhan kita yang namanya Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena kita penuh dengan kebencian, kedengkian, ya sehingga kita nggak ikhlas dalam beragama. Nah, oleh karena itu mari ya supaya kita ikhlas dalam beragama, kita kenali agama kita ini. Kita sebagai orang Islam, kita kenali Islam yang selama ini kita yakini. Apakah Islam kita sudah sesuai dengan aturan-aturan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala? Atau justru Islam kita hanya sebatas doktrinisasi ataupun hanya sebatas turunan. Ya.
Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, ya, di surat 10 ayat 105. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, Allah perintahkan, ini perintah siapa? Perintah Allah. Pada saat kita memilih agama yang kita yakini, Islam sebagai agama kita, Allah perintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama itu dengan tulus dan ikhlas. Ya, jadi jangan karena terpaksa, jangan karena faktor turunan, jangan karena doktrinisasi, takut kepada orang yang mendoktrin tadi. Gitu. Nah, makanya disinilah kita harus ngapain? Hadapkanlah wajah kita, muka kita kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Dan janganlah kamu termasuk orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Mempersekutukan Allah. Jangan sampai kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, tapi dalam prakteknya kita mempersekutukan Allah dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, mempersekutukan Allah dengan manusia, mempersekutukan Allah dengan benda, ya, atau dengan makhluk ciptaan-ciptaan yang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Ya, jadi jangan sampai kita tadi, ya, masih tertanam, ya, perbuatan-perbuatan musyrik atau mempersekutukan Allah tersebut. Seperti itu. Nah, lalu Allah ingatkan lagi di surat 22 ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, jadi kalau orang yang sudah memilih agama, ya, lalu ternyata tadi, ya, dia memilih agama karena faktor turunan. Dia memilih agama karena hasil dari doktrinisasi, ya. Ternyata dalam kehidupannya masih mempersekutukan Allah. Ya. Allah ingat kita, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit. Maksudnya apa? Jadi apa yang dia yakini selama ini itu jatuh. Dalam artian berarti yang dia kerjakan, ya, belum sesuai dengan maunya Allah. Lalu disambar oleh burung dan diterbangkan angin ke tempat yang lain. Maksudnya apa? Jadi keyakinannya itu karena di hasil doktrin diambil oleh doktrin tadi, gitu, ya. Lalu dibawa ke tempat yang jauh. Maksudnya apa? Jauh dari petunjuk Allah, jauh dari maunya Allah. Sehingga dia beragama mengatasnamakan Tuhannya Allah, tapi dalam prakteknya jauh dari apa yang disukai, yang disenangi, dan yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Gitu. Nah, makanya dia dalam beragama tidak ikhlas kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia beragama bukannya mencari ridho Allah, tapi dia beragama karena ingin mencari sesuatu yang lain. Gitu. Nah, makanya carilah agama yang selama ini kita yakini tadi, ya. Jangan sampai nanti kita disambar oleh burung atau diterbangkan ke tempat yang jauh. Seperti itu, ya. Nah, maka dari itu yang pertama ini mari kita tanamkan agar supaya kita ikhlas dalam beragama, ya, berarti kita harus mengenali agama itu sendiri, ya, dan kita harus menjadikan agama itu sesuatu yang membahagiakan, menenteramkan. Ya, jangan sampai kita sudah beragama tapi tertanamnya karena doktrin tadi kebencian, kedengkian, perselisihan dan permusuhan. Kalau masih seperti itu berarti kita nggak ikhlas dalam beragama, ya. Nah, makanya diingatkan lagi oleh Allah, ya. Surat 51 ayat 51. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Nah, jadi setelah kita memilih agama dan meyakini Tuhan kita Allah, maka jangan sampai kita menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain. Atau yang disebut jangan musyrik. Seperti itu. Ya. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Apalagi kita, ya, menjadikan makhluknya atau benda
ya atau ciptaan Allah menjadi Tuhan pengganti Allah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya, surat 26 ayat 213. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Nah, yuk kita yakini ya, agar kita ikhlas dalam beragama, kenali agama itu dulu. Ya, setelah mengenali agama tadi ya, jangan sampai kita termasuk orang yang selalu mempersekutukan Tuhan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah kenal agama ya, karena kita sebagai muslim kita mengenali Tuhan kita adalah Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang musyrik. Seperti itu. Itu yang pertama, ya oke? Lalu yang kedua, setelah kita mengenali agama ya, lalu Allah perintahkan kepada kita ya, di surat 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, setelah kita mengenali agama kita, setelah kita mengenali Tuhan kita dan kita tidak mempersekutukannya, agar kita ikhlas dalam beragama tersebut, maka Allah ingatkan kepada kita, Allah informasikan kepada kita, agar selalu menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya kalau kita tidak mengetahui, tidak memahami petunjuk-petunjuknya? Gitu kan? Maka disinilah kita butuh suatu pedoman, butuh suatu petunjuk. Makanya Allah kasih tahu kepada kita, ya, bahwasannya Allah telah menurunkan kepada kita sebuah kitab, ya, yaitu kitab Al-Quran yang membawa kebenaran. Makanya Allah ingatkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Allah telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Supaya apa? Supaya nanti dalam proses kita pengabdian kepada Allah itu murni, ya. Murni apa? Murni atas petunjuk Allah, bukan dari hasil kelompok golongan tertentu, ya. Tapi murni atas petunjuk Allah, seperti itu. Nah, makanya di sini setelah kita mengenali agama kita, ya, setelah kita mengenali Tuhan kita, lalu kita tidak mempersekutukannya, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Agar supaya apa? Agar pada saat kita mengabdi kepada Allah, itu murni datangnya dari Allah. Bukan hasil dari rekayasa ataupun doktrinisasi dari suatu kelompok golongan tertentu. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Al-Quran inilah yang harus kita ikuti. Ya. Nah, makanya Allah ingatkan lagi kepada kita, ya, surat 6 ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kata Allahnya apa? Di surat Al-An'am ayat 153, Allah ingatkan kepada kita, ya. Wa anna hadza sirati mustaqimam fattabi'uhu. Bahwasanya Allah perintahkan agar kita selalu ikuti jalanku yang lurus. Jadi yang harus kita ikuti apa? Jalan yang lurusnya. Gitu. Jadi kita harus mengikuti jalan yang lurus. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan. Nah, makanya kalau kita mengikuti petunjuk Allah Al-Quran, insya Allah kita bisa menjaga, ya, hubungan baik kita sesama manusia. Kita bisa menjaga hubungan baik kita sesama anak bangsa. Kita bisa menjaga hubungan baik kita sesama umat beragama. Kalau yang kita ikutinya jalan yang lurus. Nah, makanya agar kita bisa ikhlas dalam beragama, mari kita selalu ikuti, ya, jalan yang lurus. Yaitu apa? Alkitab, Al-Quran.
Karena kalau kita mengikuti Al-Quran, kata Allah, tidak akan tercerai-berai. Maksudnya apa? Kita akan bisa menjaga silaturahmi, kita akan bisa menjaga persatuan, dan kita akan bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ya, kebahagiaan, ketentraman, semuanya kita bisa jaga. Asalkan apa? Ikuti jalanku yang lurus, kata Allahnya seperti itu. Nah, makanya selalu ya kita menjadikan Quran sebagai pedoman. Selalu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Jadi jangan sampai Quran ini hanya sebatas bacaan semata. Jangan sampai Al-Quran ini hanya sebatas lantunan ya atau syair. Jangan. Tapi jadikan Quran ini sebagai apa? Pedoman hidup. Surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, hadza basyairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqin. Jadi Quran ini sebagai apa? Pedoman hidup bagi kita sebagai manusia. Lalu menjadi apa lagi? Petunjuk dan juga rahmat bagi yang meyakini. Jadi kalau Quran sudah dijadikan pedoman, petunjuk dan rahmat, ya sudah pasti itu Al-Qur'annya ya akan selalu tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, surat 29 ayat 4-9. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Nah, itu. Jadi kata Allahnya, kalau Quran jadi pedoman, kalau Quran jadi petunjuk, kalau Quran jadi rahmat, sudah pasti ayat-ayatnya akan nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya kita butuh ilmu. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan ini Al-Quran ayat yang nyata di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga nanti pada saat kita beragama itu penuh dengan keikhlasan. Tidak penuh dengan kebencian. Gitu. Karena apa? Kita udah mengenal yang namanya agama itu. Gitu. Dan kita sudah mengenal Tuhan kita dan tidak mau mempersekutukan Allah dengan sesuatu makhluk apapun. Gitu. Sehingga kita dalam hidup selalu berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Selalu berpedoman terus kepada Al-Quran. Yang mana ayat-ayatnya nyata dan akan tersimpan di hati dan pikiran kita. Kalau kitanya mau belajar. Ya, makanya orang-orang yang diberi ilmu, kata Allah. Nah, orang yang diberi ilmu itu yang mana? Yang mau belajar. Pasti Allah kasih ilmu. Gitu. Ya. Nah, makanya disinilah Al-Quran akan nyata di dalam diri kita sendiri. Jika ya Qurannya dibaca, dipelajari, dipahami, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar. Sehingga kita tahu ya maunya Allah. Kita bisa melaksanakan apa yang disukai, disenangi oleh Allah. Seperti itu. Ya. Nah, makanya setelah kita mengenali Al-Quran, kita pun harus paham betul tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa. Ya, jadi jangan sampai nanti kita udah baca, pelajari, pahami Quran, tapi belok lagi gitu. Ya, surat 16 ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, itu. Jadi Allah ingatkan, ya kalau kita sudah menjadikan Quran sebagai pedoman, sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk, kita harus paham tujuan Allah menurunkan Quran. Allah kasih tahu kepada kita, ya di surat An-Nahl ayat 64, Allah bilang, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun." Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini agar kita dapat menjelaskan.
Ya, kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi tujuannya Allah menurunkan Quran itu untuk apa? Menyelesaikan perselisihan. Jadi kalau kita sudah memilih agama Islam sebagai agama yang kita yakini, sudah memilih agama Islam sebagai keyakinan untuk kita dan keluarga, maka masuklah kita ke dalam Islam secara kafah. Kalau kita sudah masuk memilih agama Islam ini sehingga kita mengenali Tuhan kita Allah dan tidak mempersekutukannya. Lalu melaksanakan dalam kehidupannya agar kita ikhlas dalam beragama ya sesuai dengan petunjuknya, yaitu Alkitab Al-Qur'an. Nah, karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk membawa perdamaian. Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk menyelesaikan perselisihan. Jangan sampai sudah milih agama Islam, menjadikan Quran hanya sebatas bacaan semata. Ujungnya apa? Merasa diri paling baik, paling benar, selalu menyalah-nyalahkan orang, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, selalu menggunjingnya, dan selalu berselisih. Kalau seperti itu berarti ikhlas nggak dalam beragama? Belum. Ya, nah makanya mari, ya, agar kita ikhlas dalam beragama, saya ulang lagi, ya, agar apa? Diulang-ulang agar selalu ingat di hati dan pikiran kita. Kenali agama itu sendiri. Jangan mempersekutukan Tuhannya. Lalu ikuti petunjuknya. Ya, jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Sehingga kita akan membawa visi misi yang besar, yaitu apa? Perdamaian. Jadi Islam agama terakhir yang membawa kedamaian. Dan ini ya mohon maaf ya bukan berarti saya ABCD, tapi saya melihat contoh yang nyata sekarang. Sosok pemimpin kita yang sekarang membawa perdamaian. Dia orang Islam bukan? Iya. Ya, presiden kita orang Islam. Pedomannya pasti Quran. Lalu dia paham ya untuk apa? Menyelesaikan perselisihan. Berarti dia ikhlas nggak dalam beragama? Ikhlas. Tapi selama ini selalu dituding-tuding. Ya, selalu dicari-cari kesalahannya, dijelek-jelekan dan sebagainya. Tapi itulah dunia, ya. Itulah kehidupan. Banyak macam, banyak paham, ya. Yang penting kita ambil yang baiknya. Kita jadikan pelajarannya buat kehidupan kita agar kita bisa hidup dalam keadaan ikhlas beragama. Seperti itu, ya. Nah, itu yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, setelah kita jadikan Quran sebagai pedoman, Quran sebagai petunjuk, dan kita paham tujuan Allah menurunkan Quran agar manusia itu aman, damai, tentram, tidak berselisih, maka ya yang ketiga agar kita ikhlas dalam beragama, Allah ingatkan. Surat 98 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa? Jadi kata Allah, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya apa? Jadi di saat kita sudah memilih agama dan mengenali agama tersebut, mengenali Tuhannya, lalu tidak mempersekutukannya, mengikuti petunjuknya, ya, lalu kita praktekkan kehidupan sehari-hari kita untuk selalu mengabdi kepadanya dengan cara apa? Tulus ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi dalam menjalankan agama yang lurus, orang yang menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya selalu tulus ikhlas, ya. Lalu Allah bilang di sini agar supaya mereka selalu ngapain? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin ikhlas dalam beragama, mari kita selalu menyembah Allah dengan memberikan ketaatan dengan cara selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ingat ya, mendirikan sholat
dan menunaikan zakat. Agar kita selalu ikhlas dalam beragama. Gitu, ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita ya sholatnya hanya sebatas tadi ya, penggugur kewajiban. Zakatnya hanya sebatas tadi ya, penggugur kewajiban. Tapi di sini kita harus pahami ya, karena ini adalah perintah Allah ya, makanya Allah perintahkan kepada kita untuk selalu mendirikan sholat dan selalu menunaikan zakat ya, surat 2 ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan? Tahu. Ya. Jadi di sini mari kita dirikan sholat dan tunaikan zakat. Apakah cukup dengan dirikan sholat dan tunaikan? Tidak. Suruh ngapain? Tanam berbagai macam kebaikan. Jadi Allah ingatkan, kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu akan mendapat pahalanya. Jadi setelah kita sholat, setelah kita tunaikan zakat, berarti kita harus ngapain? Berbuat baik kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Ya, asalkan tidak merugikan orang lain. Tidak dari hasil yang tidak baik. Gitu. Nah, makanya disinilah ya yang ketiga ya. Jadi supaya kita ikhlas dalam beragama, mari kita selalu mendirikan sholat dan selalu menunaikan zakat dan selalu berbuat kebaikan. Gitu ya. Tambah lagi ayatnya surat 24 ayat 36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, jadi kita di sini harus ngapain? Bertasbih itu apa? Bertasbih. Memuja Allah. Di masjid-masjid. Masjid itu apa? Masajadu artinya apa? Tempat yang suci. Ya. Jadi kita disuruh ngapain? Memuji Allah di tempat yang suci. Ya, sebagai simbol kita ada masjid, musola dan sebagainya. Gitu kan? Nah, tapi mari ya pada waktu pagi dan petang kita memuji Allah. Maksudnya ya kalau secara tadi ya masjid itu adalah tempat yang suci ya. Secara syariatnya di tempat kita ada masjid-masjid, ada musola-musola ya, dipakai untuk sholat, dipakai untuk zikir dan sebagainya. Tapi di sini kita tambah zikir dan sholat ya. Kalau kita sudah tunaikan di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang menurut kita bersih ataupun suci, ya bisa di rumah atau dimanapun. Tapi mari ya, jadikan masajadu ini, tempat yang suci tadi, di dalam diri kita. Maksudnya apa? Kalau kita sudah bertasbih kepada Allah, memuji Allah, hati dan pikiran kita harus selalu bersih, harus jernih, harus suci. Jadi jangan sampai kita terus zikir, terus bertasbih, tapi pikirannya kotor terus. Hatinya masih penuh dengan kebencian, kedengkian. Ya, berarti masjidnya belum beres kalau begitu. Ya, makanya barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Maksudnya apa? Akhirnya orang berlomba-lomba bangun masjid. Bagus. Tapi kalau hatinya belum dibangun, kalau hatinya masih istilahnya kotor, ya belum dibangun menjadi tempat yang suci, yang bersih. Nah, terus mau dibangunkan rumah di surganya nanti gimana? Orang hati dan pikirannya aja masih kotor, gitu ya. Nah makanya mari ya kita selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa? Zakat itu artinya suci, bersih. Sholat itu artinya apa? Sholat itu apa? Secara Mengingat bahasa Allah. yusoli, tasliyatan, permohonan atau doa. Secara hakikat, ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat.
Jadi wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat itu sebagai apa? Sarana mengingat Allah. Ya. Nah, makanya di sini kalau kita sudah memohon meminta kepada Allah dan kita selalu ingat kepada Allah, ya, maka kita diperintahkan untuk apa? Membersihkan rumah Allahnya. Di mana? Qalbu mukmin baitullah. Bersihkan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Ya supaya tadi dalam beragamanya kita tulus ikhlas. Jangan sampai kita selama ini sholat sudah, zakat sudah, tapi nggak ikhlas. Ya. Banyak orang yang mengeluarkan zakat, menunaikan istilahnya infak sodako, tapi ada maunya. Berarti ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Ya, apalagi nanti sebentar ini tahun politik ya. Banyak orang yang akan seperti itu. Namanya kita mulai dari sekarang. Agar kita selalu tulus ikhlas dalam beragama. Mari kita dirikan sholat. Mari kita tunaikan zakat. Jangan sampai nanti sholat dan zakat kita hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sholatnya hanya sebatas penggugur kewajiban. Ya, seperti itu. Silakan dibaca. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, itu. Ya. Jadi jangan sampai salat kita hanya sebatas itu. Ya, sehingga kita akan merasakan azab dari Allah. Akibat dari apa? Dari perbuatan kita tadi. Enggak ikhlas dalam beragama. Ya, sehingga sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu, mari ya kita jadikan sholat kita, zakat kita sebagai akhlak atau perbuatan kita. Ya, surat 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah mendirikan sholat, ya kita bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi jangan sampai sholat kita hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Sementara kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Sementara kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, terutama ya keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jangan sampai hati dan pikiran kita selalu tertanam rasa iri, dengki, benci, ya sehingga bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Jangan sampai kita rajin sholat di masjid, berjamaah, tapi hati dan pikiran belum bersih. Hati dan pikiran masih kotor, ya, sehingga kita masih suka mencela orang, mencaci orang, membenci orang, bahkan suka berselisih dan bermusuhan. Nah, oleh karena itu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua, mari kita ikhlas dalam beragama dengan selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya, karena zakat merupakan kewajiban kita, ya, untuk apa? Membersihkan akhlak dan perilaku kita, ya. Jadi zakat itu artinya suci bersih. Yang dibersihkan bukan hanya sebatas malnya saja atau sebatas hartanya saja, tapi yang dibersihkan adalah diri kita sendiri. Mulai dari pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita harus selalu dalam keadaan suci bersih. Makanya zakat, ya. Sehingga pada saat kita menunaikan ya zakat, ya kita sudah berusaha untuk membersihkan akhlak perilaku kita. Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa apa? Mencegah diri dari perbuatan keji dan dari perbuatan kemungkaran. Seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, agar kita selalu ikhlas dalam beragama, ya. Setelah kita mengenali agama, ya, mengenali Tuhan kita, tidak berbuat musyrik, selalu berpedoman kepada Quran, selalu mendirikan sholat, dan selalu menunaikan zakat. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-harinya, tambahin lagi, ya. Kita selalu berlaku adil kepada semua manusia, ya. Surat 7 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah,
Luruskanlah muka dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Nah, itu. Jadi Allah ingatkan kepada kita, ya, suruh ngapain? Luruskanlah dirimu di setiap sholat. Ya, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Ya, jadi kepada saat kita sholat ikhlas, ya, untuk menunaikan kewajiban dan kita tunduk patuh taat kepada Allah, ya, maka praktekkan. Allah menyuruh kita untuk ngapain? Tuhanku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Jadi orang yang sudah mengikhlaskan ketaatan kepada Allahnya dengan selalu mendirikan sholat, selalu menunaikan zakat, mengikuti pedoman hidupnya Al-Quran, dan mengenali agamanya, maka dia akan selalu menjalankan keadilan dalam kehidupannya. Jadi dalam hidupnya dia selalu berlaku adil. Ya. Jadi dia tidak mau merugikan orang lain. Dia tidak mau mencela orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di surat 5 ayat 8 Allah ingatkan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu jelas sekali. Allah ingatkan kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Ya. Sesuai dengan perintah Allah tadi, tegakkan keadilan. Berlaku adillah kamu, gitu kan? Jadi jangan sampai karena kebencian kita kepada seseorang, suatu kelompok, golongan tertentu, apalagi dengan perbedaan-perbedaan yang ada sekitar kita, menimbulkan kebencian, mohon maaf, ya, berarti kita dalam beragama nggak ikhlas, ya, nggak ikhlas kalau masih seperti itu, ya. Nah makanya disinilah, mari, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu ikhlas dalam beragama, berarti kita harus selalu menjadi orang yang berlaku adil. Ya, nah makanya Allah ingatkan lagi, ya, di surat 11 ayat 85. Silakan. Dan Syuaib berkata, wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan, ya qaumi, hai kaumku. Nah, berarti ini untuk siapa? Kaumnya siapa? Nah, ini di zaman Nabi Syuaib. Berarti kaumnya Nabi Syuaib. Nah, kalau ini di zaman Nabi Muhammad, berarti buat kaumnya Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi Isa, buat kaumnya Nabi Isa. Ya, kalau di zaman Nabi Musa, ya intinya untuk seluruh manusia. Untuk seluruh umat manusia. Ya, Allah perintahkan supaya apa? Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi mari dalam kehidupan kita ini berlaku adil. Tidak merugikan hak manusia. Tidak berbuat kejahatan. Dan tidak berbuat kerusakan. Baru kita bisa ikhlas dalam beragama. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau prakteknya nanti berlainan dengan ini. Melihat orang ini nggak ikhlas. Melihat orang itu nggak ikhlas. Ya, berarti dalam beragama kita penuh dengan apa? Kebencian, kedengkian. Berarti kita tidak ikhlas dalam beragamanya, ya. Nah, oleh karena itu mari, ya, kita agar ikhlas dalam beragama, ya, tanamkan dari sekarang rasa keadilan. Jangan sampai merugikan hak manusia. Jangan sampai berbuat kejahatan. Jangan sampai berbuat kerusakan, apalagi merusak hubungan silaturahmi
sesama anak bangsa. Merusak hubungan silaturahmi sesama manusia. Merusak hubungan silaturahmi sesama penganut agama. Jangan sampai, ya. Apalagi sesaat lagi tahun politik ini, ya, yang mana mohon maaf ya, pengalaman dari yang sudah terpecah belahnya umat, ya, gontok-gontokan, saling caci, saling maki, iri dengki dicuatkan, ya, sehingga terkotak-kotak, bahkan sampai sekarang belum ada yang move on, ya, masih aja tertanam kebencian, kedengkian, sehingga dicari-cari kesalahannya, ya, dipiralkan, digunjingkan, wah banyak sekali yang seperti itu. Nah, kalau masih seperti itu berarti dia tidak ikhlas dalam beragama. Tapi mari, ya, agar kita ikhlas dalam beragama, jadilah orang yang selalu berlaku adil. Tidak merugikan hak manusia, tidak berbuat jahat, dan tidak berbuat kerusakan. Seperti itu. Nah, itu yang keempat. Ya. Lalu yang terakhir, yang kelima. Ya, di sini setelah kita memahami 4 poin tadi, ya, dalam kenyataan hidupnya masih banyak yang berselisih. Masih banyak yang bermusuhan. Akibat apa? Perbedaan tadi. Gitu. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita surat 2 ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu diingatkan oleh Allah, ya, buat kita semua orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita sudah memilih agama ini, ya, jangan sampai kita terkotak-kotak lagi. Jangan sampai kita mau diadu domba lagi. Makanya Allah ingatkan, janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Karena setan kerjaannya ingin memporak-porandakan hubungan baik sesama manusia tersebut. Sehingga setan akan berusaha menghasut manusia, memprovokasi manusia agar selalu berselisih, agar selalu bermusuhan, seperti itu. Nah, makanya disinilah diingatkan oleh Allah. Pada saat kita ingin ikhlas dalam beragama, masuklah kita dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan nanggung, ya, jangan terkotak-kotak, gitu. Apalagi sampai mengikuti langkah-langkah setan. Nah, kalau setan inginnya manusia itu ngapain? Berselisih. Setan inginnya manusia itu ngapain? Bermusuhan. Ya, surat 17 ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu. Jadi di sini setan itu merupakan musuh yang nyata. Dan kerjaannya dia selalu ngajak manusia untuk menimbulkan perselisihan. Nah, oleh karena itu mari, ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita sudah memilih agama ini, ya, jangan sampai kita sudah menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jangan sampai kita sudah mendirikan sholat, ya, berlaku adil, tapi masih suka doyan berselisih, masih suka doyan bermusuhan, masih mau memprovokasi orang dan sebagainya. Berarti ikhlas nggak dalam beragamanya? Belum ikhlas kalau masih seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam Islam, ya, kita harus ingat surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, itu. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi Islamnya yang mana? Yang berkelompok, yang bergolongan, atau yang berbahasa? Nah, kan bingung. Allah ingatkan di sini.
wahmah talafal ladzina utul kitab. Yaitu Islam yang tiada berselisih. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Jadi Islam yang diridhai oleh Allah itu yang bagaimana? Yang tidak berselisih. Karena sekarang banyak sekali ya mengaku dirinya Islam, sudah membaca Alkitab, tapi pegawaiannya ribut wae. Kerjaannya cari-cari kesalahan orang terus. Kerjaannya maki-maki orang terus. Kerjaannya memprovokasi orang terus untuk berselisih, bermusuhan. Nah kalau seperti itu berarti mereka beragamanya ikhlas enggak? Enggak, kalau masih seperti itu. Ya, enggak ikhlas. Ya. Nah makanya mari kalau kita ingin ikhlas dalam beragama, masuklah ke dalam Islamnya secara kafah. Ya, sehingga kita bisa menahan diri ya untuk tidak berselisih dan juga kita tidak menghina Tuhan orang lain. Ya, karena banyak sekarang yang memprovokasi sehingga berselisih, bahkan sampai menghina Tuhan orang lain. Nah, makanya diingatkan oleh Allah ya di surat 6 ayat 52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kalau semua paham ayat ini, ada nggak yang mau ganggu orang dalam beribadah? Nggak ada. Tapi karena ayat ini nggak pernah dipahami, ayat ini tidak pernah dijadikan pedoman, ayat ini tidak pernah dijadikan petunjuk, sehingga masih banyak orang yang merasa agama saya paling baik, agama saya yang paling benar. Melihat agama orang lain beda, langsung usir, langsung nggak boleh beribadah dan sebagainya. Bahkan sampai dirusak rumah ibadah. Di sini Allah ingatkan kepada kita. Jangan, kata Allah, kamu mengusir-ngusir orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak akan memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, berarti di mata Allah dia itu sebagai apa? Orang yang zalim. Ya. Nah, maka dari itu mari ya. Yang kelima di sini agar kita ikhlas dalam ya beragama, maka kita tidak boleh berselisih dan tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita timbul perselisihan, timbul istilah pengerusakan dan sebagainya. Cuman gara-gara ini gitu ya. Nah, makanya diingatkan surat 6 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu. Ya. Jadi boleh nggak mencela, memaki? Nggak boleh. Menghina apalagi. Ya. Karena mereka juga sama sedang mencari keriduan Tuhannya menurut keyakinan. Nah, kalau kita merasa kita yang paling baik, paling benar, ya kita tunjukkan kepada mereka, bukan dengan menghina, mencaciknya, gitu loh. Ya. Tapi dengan bagaimana? Dengan akhlak, perilaku yang harus lebih baik dari dia. Seperti itu. Nah, makanya kita bisa memberikan contoh-contoh ya di saat ya orang-orang non muslim sedang berbuat baik, kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai cambuk agar kita bisa lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jangan ini mah ada orang non muslim sedang ngasih sembako, wah dicaci maki, haram lah ini, sementara dianya sendiri nggak ngasih apa-apa. Ya. Tapi kalau ada orang yang non-muslim sedang berbuat baik, bagi sembako. Semuanya dia kasih Indomie 3 bungkus, kasih beras 1 liter, kasih minyak 1 liter. Ya kita kasih yang lebih baik.
Minyaknya seumpamanya kasihlah 1 jerigen. Berasnya kasihlah 1 karung. Mie-nya kasihlah 1 dus. Kan itu lebih baik. Berlomba-lomba dengan mereka. Bukan justru menghakiminya, memakinya, menghinanya. Jangan. Tapi kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai apa istilahnya? Kalau bahasa saya itu pecut, nah, cemeti, cambuk, ya sebagai cambuk agar kita bisa lebih baik dari mereka. Harusnya kita seperti itu, ya. Nah, makanya di sinilah Allah ingatkan kepada kita, ya, surat 248. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kata Allah. Allah ingatkan kepada kita di Al-Baqarah 148. Ya. Walikulli wijhatu huwa muwaliha. Pastabikul khairat. Jadi Allah ciptakan tiap umat itu berbeda kiblat. Maka berlomba-lombalah berbuat baik. Ya. Jadi jangan berlomba-lomba ngaku paling baik. Ngaku paling baik, ngelihat umat lain berbuat baik, dia menghujatnya, mencelanya, tapi dia nggak ngasih apa-apa. Berarti berlomba-lomba berbuat baik nggak? Enggak kalau begitu. Justru dia berlomba-lomba ngaku paling baik. Bahaya kalau seperti itu. Makanya jangan heran kalau sekarang, ya mohon maaf, banyak orang yang menganggap bahwa agama Islam itu agama inilah, itulah, dan sebagainya. Tapi mari kita kembalikan bahwa Islam itu bukan seperti itu. Ya, agama Islam itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan rasa kasih sayang. Gitu. Ya, makanya kita berlomba-lomba, ya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, jangan menimbulkan perselisihan. Jangan menghina Tuhan orang lain, tapi mari kita tanamkan, ya, bahwa kita lebih baik dari mereka dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, itulah 5 cara kita agar kita bisa ikhlas dalam beragama. Ya. Jadi jangan sampai, ya, agama ini menjadikan kita seorang yang penuh rasa iri, dengki, benci. Jangan sampai agama ini menjerumuskan kita kepada siksa api neraka karena salah dalam menjalankan agama. Nah, agar kita tidak salah, maka ikuti, ya, apa yang Allah perintahkan. Agar kita bisa ikhlas dalam beragama, tanamkan kebaikan-kebaikan kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Agar bisa seperti itu, kenali dulu agama tersebut. Jangan sampai kita mengenali Islam hanya dari sebatas turunan semata. Mengenali Islam karena hasil dari doktrinisasi semata. Tapi mari kita kenali Islam secara kafah, ya, dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam pendapat, saring, lalu pikirkan, olah, ambil yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai nanti kita, ya tadi itu, karena yang diikutinya doktrin terus, akhirnya apa? Islam kita nggak diridai oleh Allah. Karena apa? Selalu menimbulkan perselisihan, selalu tertanam kebencian, selalu tertanam kedengkian, selalu merusak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti petunjuk Allahnya. Lalu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita rasa kasih sayang, sehingga kita selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya. Yang mana kita tahu, ya, kalau kita sudah sholat, sudah zakat, hati dan pikiran kita bersih. Yang ada tertanam apa? Rasa kasih sayang, sehingga kita bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Sehingga nanti dalam praktek kehidupannya kita mempunyai filter. Dalam berbuat kita bisa berlaku adil. Dalam berbuat kita tidak merugikan hak orang lain. Dalam berbuat tidak menimbulkan kejahatan. Dalam berbuat tidak menimbulkan kerusakan. Melainkan di saat kita berbuat sesuatu selalu bernilai manfaat. Selalu memberikan kehidupan, selalu memberikan hal-hal yang baik untuk umat manusia dan juga untuk alam semesta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Dalam kesempatan yang baik ini, ya, mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami, membuka hati dan pikiran kita, ya, sehingga bisa menambah wawasan kita bahwa bahasanya dalam beragama harus ikhlas. Apalagi saat kita nanti diuji oleh Allah.
dengan berbagai macam ujian, cobaan. Baik itu ujian yang baik ataupun yang buruk. Kita harus ikhlas menerima ketetapan Allah tersebut dan tetap berusaha dengan sabar, tawakal, menjalankan segala perintah Allahnya. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Epi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pencerahannya Kang Ali. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita dapat menjalankan beragama, terutama di Indonesia ini yang dengan beragam macam keagamaan dengan baik dan benar. Silakan, apakah ada waktu Kang Ali untuk pertanyaan? Ya. Enggak, silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Pak. Pak Dokter. Maaf nih, saya off cam dulu karena belakangnya ada pasien. Udah tidur itu pasiennya Pak? Ada. Thank you. Nah, di Quran juga ada bahwa kita Allah tuh menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, segala macam, untuk kita saling mengenal satu sama lain, untuk kita bisa bersilaturahmi. Nah, juga bahwa manusia itu dilahirkan tidak bisa memilih orang tuanya, tidak bisa memilih negaranya, tidak bisa memilih bangsanya, tidak bisa memilih sukunya. Semuanya adalah kehendak ditetapkan oleh Allah. Betul. Jadi kalau demikian tentunya tidak boleh kita mengatakan bahwa orang Eropa, orang Amerika, orang yang non-Muslim itu termasuk orang-orang golongan orang-orang yang kafir. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu karena itu bukan kehendaknya, itu semuanya adalah kehendaknya Allah. Jadi tugas kita dan juga bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan agamanya secara rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin. Jadi ada untuk semua alam, semua manusia. Nah, sehingga dengan demikian kita masih boleh mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang terbenar, terbaik, atau kita mengatakan bahwa semua umat manusia ini yang beragama tentu adalah agamanya agama yang baik, karena itu semuanya sunatullah. Mana pendapat Ustaz? Oke, pertanyaan yang bagus dan ini mengandung jawaban yang sangat riskan karena kadang ya tadi itulah banyak orang yang berpendapat bahwa kalau kita ya terutama umat Islam selalu merasa bahwa agamanya yang paling baik dan benar, gitu kan? Nah, tadi penjelasan Pak Dokter tadi ya, setiap manusia diciptakan berbagai macam suku dan sebagainya, gitu kan? Nah, disinilah kita harus memahami ya bahwasanya di saat kita merasa agama kita yang paling baik dan paling benar, buktikan ucapan tersebut. Dengan apa? Dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan yang baik dan benar juga. Jangan sampai justru akan mencederai agama yang kita yakini tadi. Karena apa? Banyak orang yang mengaku, oh saya Islam, Islam agama yang paling diridhoi. Tapi pada saat melihat perbedaan, dia mencela, menghujat, dan sebagainya. Apakah itu yang diridhoi? Bukan. Makanya kan tadi disampaikan ya bahwa
Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi Islam yang mana? Tidak Ya. berselisih. Nah, Islam yang tiada berselisih kata Allahnya. Ya, jadi di situ Allah bilang, wa mahtalafal ladzina utul kitab. Jadi kalau kita sudah mengambil agama Islam sebagai keyakinan kita, berarti kita sudah siap dengan konsekuensinya. Ya. Karena Islam ini agama yang sangat diridhoi oleh Allah. Bukan berarti kita menganggap agama yang lain itu ya tidak diridhoi. Iya. Gitu. Sehingga kita mencelanya, memakinya. Nah, itu sangat salah kalau seperti itu. Tapi kalau kita tahu agama kita paling diridhoi dan kita melihat orang lain beda agama dengan kita, bagaimana kita meyakinkan orang tersebut bahwa agama inilah yang diridhoi? Apakah dengan mencelanya? Ya bukan. Tapi dengan memberikan contoh hal-hal yang baik, dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, sehingga mereka bisa menerima ya dengan keyakinan yang tumbuh dari hati. Bukan berarti dia udah berbeda lalu kita caci maki, bukan dengan seperti itu gitu ya. Nah, makanya di surat 49 ayat 13 Allah bilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah itu ya, jadi Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi dari sekian macam manusia yang Allah ciptakan, yang berbeda suku, beda bangsa, ya, beda agama, beda, semuanya beda-beda. Tapi di mata Allah, yang paling Allah nilai, yang paling Allah sukai, yang paling Allah muliakan, yaitu ketakwaannya. Jadi jangan sampai kita sudah beragama Islam tapi nggak takwa, ya. Nah, makanya yang di sini bagaimana agar kita bisa menjadi orang takwa tersebut di mata Allah. Nah, makanya Allah kasih stimulus untuk kita, ya, bahwasanya apa yang Allah ciptakan, ya, semua itu untuk siapa? Untuk manusia. Nah, begitupun surga, ya, yang selama ini kita rindukan. Silakan baca surat 3 ayat 133 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini. Jadi Allah ingatkan kepada kita, ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya, siapa dia? Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini yang Allah nilai. Makanya segala ibadah yang kita kerjakan semua memerintahkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi bukan menjadi orang yang mengaku paling takwa atau paling baik, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Ya, makanya kita diingatkan oleh Allah. Nah, di sini Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Jadi buat siapa nih? Semua manusia. Suruh ngapain?
Sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk ngapain? Menyembah Allah. Ya, menyembah Tuhan. Yang mana nanti dalam proses penyembahannya itu akan berbeda-beda. Siapa yang menciptakan? Allah. Karena tadi Allah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam keyakinan. Ya, tujuan untuk apa? Saling kenal mengenal. Lalu yang dimuliakan oleh Allah yang mana? Yang takwa. Namanya kita sebagai umat Islam di saat kita menyembah Allah, sholat, ya, sebagai hablum minallah kita, ya, dengan berdoa, menyembah Allah dengan sholat, ya. Kalau kita nggak jadi orang takwa, ya, berarti kita mulia nggak hidupnya? Belum. Ya, jadi sholat kita, ya, peran kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala itu agar kita jadi orang takwa. Begitupun, ya, selain sholat kita ngapain lagi? Puasa, ya. Nah, surat 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan nih untuk orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sholat supaya jadi orang takwa. Ya, puasa supaya jadi orang takwa. Lalu zakat. Ya, zakat, infak, sedekah. Kira-kira supaya apa? Supaya jadi orang takwa Bertakwa. juga. Ya, surat 92 ayat 17 sampai 18 Allah bilang, ya. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka. Nah, siapa orang yang paling bertakwa di sini yang akan dijauhkan dari neraka? Alladzina yu'timalahul yatazakka. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi zakat itu artinya apa? Membersihkan zakat. Ya. Jadi orang yang sudah zakat, infak, sedekah, gitu kan? Nah, berarti dia termasuk orang yang bertakwa yang akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, makanya di sini ya, sholat kita harus menjadikan kita orang bertakwa. Puasa kita harus menjadikan kita orang yang bertakwa. Zakat, infak, sedekah kita harus menjadikan kita orang yang bertakwa. Begitupun dengan ritual haji. Ya. Di surat 2 ayat 197 Allah ingatkan kepada kita. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rapas. Tidak boleh berbuat fasik dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Ya, berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang bertakwa. Jadi haji untuk apa? Menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa. Jadi segala ibadah kita sebagai umat Islam mengerucut agar jadi orang takwa. Gitu, ya. Sehingga pada saat kita sudah memahami, oh kalau saya jadi orang takwa berarti saya harus ngapain? Tadi alladzina yunfikuna fisaroi wadoroi. Ya, selalu menafkahkan hartanya di saat lapang dan sempit. Ya, wal kadiminal goido, ya, wal afina aninnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi selalu menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik. Itulah yang Allah akan muliakan. Jadi jangan sampai ya ritual tadi menjadi Tuhan kita. Kita menyembah ritual, jangan, tapi kita menyembah kepada siapa? Kepada Allah, gitu. Ya, kadang ada orang yang tadi, oh saya harus sholat ini supaya begini-begini. Lah, berarti kan di situ yang dituhankannya sholatnya, bukan Tuhannya, bukan Allahnya gitu loh. Ya, nah makanya di sinilah jadikan sholat itu sebagai sarana kita untuk mengingat Allah. Jadikan sholat itu sebagai sarana kita untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Jadi jangan sampai justru dijadikan sholat itu sebagai penyekutu Allah. Jangan, ya. Tapi sholat itu sebagai jembatan penghubung, seperti itu. Ya. Nah, jadi balik lagi, betul yang tadi disampaikan Pak Dokter, ya, agar kita bisa ya menjaga itu semua. Mari ya kita kerucutkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Kalau demikian mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
Mungkin untuk Sabtu depan karena udah memasuki Hari Raya Idul Kurban ya. Jadi Sabtu kita off dulu, tidak ada kajian. Ya, Bu Epi, hari Sabtu besok tidak ada kajian dulu karena saya harus mempersiapkan titipan-titipan kurban. Alhamdulillah udah ada beberapa yang menitipkan kurban ke pondok pesantren kami. Insya Allah kita akan pelaksanaan kurbannya serentak nanti di pesantren ya. Sehari setelah Idul Adha. Jadi disembelihnya sehari setelah Idul Adha, tidak hari H Idul Adha-nya. Ya. Kenapa? Ya karena hari H Idul Adha-nya saya sendiri sudah ada acara dengan keluarga untuk kurban di sana di Kuningan ya. Kebetulan ibu masih ada jadi pengen berkumpul bersilaturahmi dengan orang tua gitu. Ya, jadi seperti itu. Kurang lebih mohon maaf lahir batin ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya untuk berkurban di tempat kami, silakan bisa menghubungi Bu Epi atau langsung kepada saya ya. Kita sama-sama nanti adakan acaranya di sana ya. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.